Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Keluarga besar Yayasan Bakti Ibu yang saya muliakan, seluruh keluarga besar Harapan Bunda yang saya muliakan, alhamdulillah kita mendapatkan sebuah nikmatan yang luar biasa. Allah masih memberikan usia kepada kita sampai dengan hari ini, sehingga kita bisa menikmati kembali Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah masih memanjangkan usia sampai akhir Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati Ramadan di tahun-tahun mendatang. Ini sebuah kebahagiaan karena sebagian dari saudara-saudara kita, sebagian dari keluarga kita, Ramadan tahun lalu mungkin masih bersama kita, masih bersama-sama untuk menikmati sahur dan buka bersama, menikmati tadarus dan tarawih bersama. Tapi pada tahun ini Allah sudah memanggil mereka. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan. Tadi malam insya Allah kita sudah qiyam Ramadan. Hari ini kita sudah siyam Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah menyempurnakannya di hari-hari yang akan datang. Memang cara Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada hambanya itu luar biasa. Salah satunya adalah ketika dihadirkan bulan Ramadan. Kenapa ini saya sebutkan cara Allah untuk memberikan kebahagiaan? Kalau misalnya Ramadan itu tidak hadir kepada kita, itu hari-hari kita sifatnya reguler, biasa, normal. Tapi pada saat Ramadan ini Allah memberikan kebahagiaan di banyak hal ya. Salah satu kebahagiaannya pada rasa yang kemudian tumbuh pada diri kita itu, yang setiap hari kita rasakan sebuah kenikmatan, sebuah kebahagiaan. Bahkan sebagian di antara kita menunggu-nunggu datangnya Ramadan. Sebagian para salafus sholih itu menikmati mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan itu dengan kesiapan yang luar biasa. Di antara persiapan yang harus dilakukan itu yang membentuk suatu kebahagiaan. Karena dengan kebahagiaan yang kita tumbuhkan, yang kita rasakan, itu akan sangat membantu pada diri kita untuk menikmati Ramadan tahun ini. Bagaimana tidak Allah memberikan banyak hal yang banyak kebaikan pada bulan Ramadan ini? Paling tidak itu ada 5 ladang kebaikan. Ladang itu biasanya kalau disebut ladang itu berarti sesuatu yang luas yang bisa ditanami dengan banyak hal. Kalau sempit namanya kebun ya. Ini ladang kebahagiaan ya. Jadi banyak ladang kebaikan yang diberikan, yang dibentangkan oleh Allah kepada kita di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan. Di antara kebaikan-kebaikan yang dihadirkan oleh Allah dalam Ramadan ini adalah satu ya, bahwa bulan Ramadan itu menjadi bulan dihadirkannya 2 kebahagiaan. Setiap hari itu kita mendapatkan kebahagiaan ya di bulan Ramadan. Kata Rasulullah ada 2 kebahagiaan yang akan dirasakan oleh umat Rasulullah, oleh hamba Allah ya, yaitu pada saat berbuka ya. Dan kita rasakan memang pada saat berbuka itu kebahagiaan itu muncul pada diri kita. Bahkan dulu ya, pada saat kami anak-anak itu di Semarang ada tanda akan dimulainya buka itu dengan mercon besar yang dinyalakan di Masjid Kauman, yang akan didengarkan, suaranya itu akan didengarkan oleh hampir seluruh kota Semarang. Itu saat yang ditunggu-tunggu ya. Dan kita sampai sekarang pada saat kita sudah berusia ya, termasuk saya yang sudah selanjut ini usianya, itu saat berbuka itu saat yang membahagiakan. Pasti walaupun kemudian ketika kita berbuka itu kadang kita hanya mencicipi sebagian kecil makanan, meminum seteguk minuman,
tapi keras perasaan kita kebahagiaan itu sulit kita ungkapkan bahwa kita sangat berbahagia pada saat berbuka. Dan kemudian Allah juga akan memberikan kebahagiaan yang kedua, itu adalah pada saat orang-orang yang berpuasa ini bertemu dengan Allah. Ya, jadi berarti ada keistimewaan kepada orang-orang yang puasa. Memang orang-orang yang akan menghuni surga itu akan diberikan kesempatan untuk bertemu Allah. Tapi pada konteks hadis ini berarti ada orang-orang yang berpuasa itu diberi keistimewaan pada saat berjumpa dengan Allah, pada saat bertemu dengan Allah. Nah ini tentu saja sangat terkait dengan bagaimana kita menikmati hari-hari kita dalam puasa sampai kita nanti akan mendapatkan kebahagiaan yang kedua setelah kita mendapatkan kebahagiaan yang pertama, yaitu pada saat kita berbuka. Nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan yang kedua insya Allah, ya, pada saat kita bertemu Allah. Kemudian ladang kebaikan yang kedua adalah bahwa Ramadan ini adalah bulan yang waktu-waktunya itu Allah mengistimewakan dengan terijabahi atau terkabulnya semua doa. Bulan mustajabnya doa. Ud'uni fastajib lakum. Atau pada konteks ayat yang berkaitan dengan puasa ketika Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bahwa Allah berfirman begini, ketika hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, jawablah aku dekat, aku akan kabulkan setiap permintaan, maka berdoalah. Dan kemudian berimanlah kepadaku, percepatlah untuk melakukan perintahku, maka semua doa akan dikabulkan. Dan kita tahu bahwa hajat kita terhadap Allah itu, kebutuhan kita terhadap Allah itu sangat banyak. Kita perlu berdoa untuk kebaikan diri kita perlu kebaikan untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk pasangan hidup kita. Bahkan untuk negeri ini, ya, negeri ini perlu kita mintakan kepada Allah agar semakin hari adalah keadaannya semakin baik. Pemimpinnya adalah orang-orang yang baik, ya. Ini mumpung Ramadan dan mumpung Allah memberikan keistimewaan dengan dikabulkannya doa, maka marilah kita berdoa. Marilah kita perbanyak list doa kita, ya, daftar doa kita. Silahkan berdoanya, dan tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Kapan waktunya? 24 jam selama Ramadan ini adalah waktu doa kita akan dikabulkan. Paginya, siangnya, sorenya, malamnya, tengah malamnya, menjelang sahurnya, ya, menjelang subuhnya adalah seluruh waktu yang Allah akan kabulkan doa itu. Oleh karenanya jangan pernah merasa kita tidak butuh kepada Allah. Kita sangat butuh. Kita sangat butuh untuk didengar doanya. Kita sangat butuh untuk dikabulkan doanya. Dan yang bisa mengabulkan itu hanya Allah. Maka perbanyaklah berdoa. Mintalah kepada Allah untuk seluruh kebaikan yang kita harapkan. Baik itu kebaikan yang di dunia ini ataupun sampai dengan kebaikan untuk akhirat kita. Kemudian yang ketiga, bahwa Ramadan ini adalah bulan pengampunan dosa. Ada dua hadis yang berkaitan dengan ibadah yang khas di bulan Ramadan, yaitu qiyam dan syiyam. Bangun, ya, bangun di tengah malamnya, bangun di malam harinya, dan syiyam di siang harinya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau dalam hadis yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi bahwa bangunnya kita atau sholatnya kita di bulan Ramadan ini yang kita lakukan dengan penuh keimanan, yang kita lakukan dengan ihtisaban. Ihtisaban itu berarti sambil menghisab diri, sambil mengevaluasi diri. Makanya dalam qiyam Ramadan atau tarawih kita itu biasanya akan ada waktu jeda antara rakaat pertama, dua rakaat pertama dengan rakaat yang selanjutnya itu dengan berhenti dan kita disuruh berdoa, suruh beristighfar, ya.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ya, atau fa'fu anni kalau sendirian. Ini istighfar atau permohonan ampun yang diajarkan oleh Rasulullah pada kita ya di sela-sela tarawih kita. Oleh karenanya lakukan itu ya, dan yang harus disadari, yang perlu kita sadari itu bahwa dosa kita banyak. Kita itu seringkali tidak bisa menahan diri, menahan nafsu. Seringkali hati kita masih terkotori dengan penyakit-penyakitnya, tidak ikhlas, masih muncul kesombongan pada diri kita, masih ada dengki, iri kepada orang lain ya, masih suka marah ya, barangkali masih pelit ya. Yang itu jelas sebuah kesalahan yang harus kita mintakan ampunan ya oleh Allah. Yang perlu kita sadari, yang kita perlu bangun pada diri kita itu kesadaran bahwa kita banyak dosa. Kalau kita sudah tidak merasa berdosa, inilah kesalahan besarnya ketika kita tidak merasa salah. Yang harus kita sadari bahwa kita banyak dosa, pasti banyak dosa. Kalau Allah tidak mengampuni, itu balasan kita besok di akhirat. Oleh karenanya kita sangat butuh pada pengampunan dosa itu. Nah, mumpung hadir Ramadan, banyaklah istighfar, banyaklah membaca wirid-wirid Ramadan yang di dalamnya termuat kalimat istighfar. Nah, dengan begitu kita berharap Allah mengampuni seluruh dosa kita. Ma taqaddama min dzambi. Apa saja dosa yang lalu, pasti Allah akan ampunkan. Kemudian kebahagiaan yang selanjutnya adalah bahwa Ramadan itu adalah bulan surga itu menanti, ya, menanti penghuninya. Memang setiap orang yang berhak memasuki surga itu alamat rumahnya di surga itu sudah ada. Besok itu orang ketika akan memasuki surga itu dia sudah tahu mana tempat tinggalnya. Jadi alamatnya sudah jelas dan kita sudah tahu ya. Kita tidak mencari ya, kita tidak bingung ya, kita sudah tahu alamat kita. Dan surga tempat kita bertempat tinggal nanti ya, itu setiap kali Ramadan itu selalu menunggu penghuninya. Bahkan mereka berhias ya, surga itu berhias untuk setiap saat nanti akan ditempati, itu berarti akan semakin indah. Setiap Ramadan itu dihias, bahkan menunggu penghuninya. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan Allah sudah menyediakan rumah kita di surga. Kita sudah punya alamat di surga ya, punya tempat tinggal yang sudah disiapkan. Yang hari-hari ini selama 30 hari nanti rumah itu menunggu kehadiran kita. Di samping ada hadis yang menyebutkan ya, ketika Abu Umamah ya, seorang sahabat Rasul bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, amal apakah yang membuat saya lebih cepat untuk memasuki surga? Kata Rasulullah, berpuasa, dan itu tidak ada bandingannya. Oleh karenanya ini kita berpuasa Ramadan ini sebuah rahmat yang luar biasa itu ya. Rahmatnya begini, salah satu rahmatnya itu yang saya rasakan, kalau puasa sunnah itu kita seringkali mau puasa atau enggak itu kita berpikir besok enaknya puasa enggak ya. Saya kayaknya punya agenda banyak, saya kayaknya akan ada tamu, saya kayaknya ada pekerjaan besar ya. Enaknya puasa enggak ya. Tapi kalau Ramadan itu kita nggak pernah berpikir ya, kita tidak berpikir besok kita mau puasa enggak, itu nggak pernah berpikir. Otomatis saja kita itu akan sahur dengan niat ya, dan kemudian kita berpuasa. Nggak ada satupun orang yang berpikir besok enaknya, itu nggak ada ya. Itu rahmat ya, itu rahmat yang luar biasa, dan memang itu mempercepat ya, amalan puasa ini mempercepat langkah kita ke surga. Dan yang terakhir Ramadan itu adalah bulan kesehatan. Jadi Rasulullah menyampaikan sumu fasihu ya, kalau berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Jadi puasa itu menjamin kesehatan. Kalau misalnya kita puasa dan kemudian kita merasakan makin hari berpuasa makin tidak sehat, itu berarti ada yang salah yang kita lakukan. Dengan puasa insya Allah sehat, itu memang sarana yang diberikan oleh Allah pada kita supaya sehat ya, supaya Allah paling tahu ya, Allah paling tahu tentang fisik kita, organ tubuh kita ya, dan bagaimana cara menyehatkannya ya. Kalau mobil itu ada turun mesinnya ya, ini Allah menyediakan turun mesinnya organ tubuh kita itu dengan puasa,
Sehingga pasti akan didapatkan mana kita malah kalau kita berpuasa itu kita pasti akan sehat ya. Memang ada orang-orang yang tua, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, yang dalam kondisi sakit dia dibolehkan tidak puasa karena dia sedang sakit. Tapi dengan puasa itu tidak menjadikan sakit. Orang yang tadinya sehat kemudian dia berpuasa itu tidak menjadikan dia sakit. Dia pasti akan tambah sehat. Dan itu jaminan dari Allah. Oleh karenanya nikmati puasa ini selama 30 harinya, 30 atau 29 wallahu a'lam. Dan pasti kesehatan itu akan dijaminkan oleh Allah kepada kita. Kesehatan, hidup sehat itu menjadi dambaan setiap orang. Dan ketika Allah memberikan sarananya, mari kita ambil sarana itu menjadi sebuah sarana untuk menciptakan kesehatan. Itu ya kebahagiaan yang Allah berikan selama Ramadan, kebaikan yang Allah berikan selama Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menikmatinya hari per hari. Kita menikmati kebahagiaan yang terus-menerus. Allah mengabulkan setiap doa kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah menyiapkan rumahnya di surga untuk kita. Dan mudah-mudahan kita sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.